Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimul fardi ghanil majidi wa afdalus salatu wa taslimi ala nabi mustafa al-karimi wa alihi wa sahbihi al-abhari la siyama rafiquhum fil ghari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya ialah nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Berdirinya saya di sini ingin membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan dari saya sendiri. Mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulkan Karidatua Kampobolan SPDI LCMHI. Kepada Ustadz Mulkan, kami persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita kesempatan dan kesehatan yang insya Allah tinggal cuma beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang beberapa kaitan dengan fikih Syam. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Ini kok kita ngomong sini dengar? Syafaatnya di kiamat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fikih Syam dengan referensi yang kami pakai adalah kitab fikih sunnah oleh Syekh Said Salih. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab tentang Syam secara umum terlebih dahulu. Nanti akan kita masuk kepada Syam Ramadan atau puasa Ramadan. Yang pertama adalah tentang asyam. Syam itu adalah asyamu yutlaqu 'ala al-imsak. Syam itu secara etimologi adalah menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala shauma. Shauma di sini ai imsakan 'anil kalam. Yang dimaksud dengan shauma yaitu menahan diri untuk berkata. Ini nadartu lirrahmani shauma, ini adalah perkataan dari Maryam, ya, Maryam. Jadi dia tidak boleh berkata-kata kepada orang tentang keadaan yang dihadapinya, di mana dia sedang mengandung, membawa bayi di dalam perutnya, tapi tidak boleh dia berkata-kata. Maka dikatakan ini nadartu lirrahmani shauma, ai imsakan anil kalam, menahan diri untuk tidak berkata-kata. Menahan diri untuk berkata-kata ya, pada orang. Al-maqsudu bihi huna al-imsaku 'anil mufattirat.
yaitu yang dimaksud dengan siam di sini adalah menahan dari segala sesuatu yang membuka atau membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati, ya, dimulai daripada terbitnya mentari atau fajar ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyah, diiringi dengan niat. Ini definisi daripada siam secara umum. Keutamaan daripada siam secara umum memiliki keutamaan. Sebuah hadis dari riwayat dari Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, jangan lama kali kayak kemarin. kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marratayn والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصيامه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini menunjukkan kepada hadis ini merupakan hadisul qudsi, ya, sampai batas fa innahu li wa ana ajzi bih, ya, sampai itu batas ini menunjukkan ini hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal daripada seluruh perbuatan bagi anak Adam, seluruh perbuatan anak Adam itu adalah bagi dia, kecuali siam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku nanti yang mengganjarnya. Sampai sini ini merupakan hadisul qudsi. Ini sampai titik ini, wa ana ajzi bih, itu hadis qudsi. Wasyamu junnatun, siam itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, apabila salah seorang di antara kalian sedang dalam keadaan siam, apapun jenis siamnya, maka hendaklah dia fala yarfus, ay al-fahsu fil qawli, ya, perkataan-perkataan kotor. Kalau kita bilang cakap kotor, maka janganlah dia cakap kotor. Wala yaskhab, ay la yasihu, atau jangan dia berteriak-teriak, bersuara tinggi, marah. Wala yajhal, dan wala yajhal, dan ay la yasfahu, ya, dan janganlah dia yajhal, lalai, ya. Fa in syatamahu ahadun, dan apabila ada seseorang hendak mencacinya, apabila ada orang yang mencacinya, au qatalahu, atau ada orang yang hendak mengajak dia berantem, falyaqul inni sha'im, maka hendaklah dia berkata, aku dalam keadaan sha'im, marratain, 2 kali. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, maka sungguh demi nafsi Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk qasam, sumpah, la khulufu fami sha'imi, sungguh khuluf fahmi sha'imi, apa namanya itu, aroma, ya, aroma daripada mulut orang yang sha'im itu lebih
atyab, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamati min rihil misk. Di hari kiamat nanti dari rihil misk atau minyak kasturi. Walis-shaimi farhatan, bagi orang yang shaim itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, pada saat dia berbuka puasa maka dia bergembira pada saat berbuka puasa itu. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Yang kedua, pada saat dia bertemu menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira dengan siamnya. Ini keutamaan daripada siam secara umum, baik itu siam sunnah ataupun siam wajib. Yang kedua, ini banyak hadisnya, saya singkat-singkat saja tentang keutamaan siam. Hadis yang kedua, saya baca cuma 2 hadis saja. Di sini dibuat ada 6 hadis, tapi saya baca 2 hadis saja. Jadi ini cukup untuk memberikan gambaran kepada kita tentang keutamaan daripada siam. Dari Abdullah ibnu Amr, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Quran itu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, as-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa Al-Quran itu, bahwa siam itu dan Al-Quran itu memberikan syafaat bagi seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu siyamu, maka berkatalah siam, puasa itu nanti akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwata bin nahari fasaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, dulu waktu di dunia aku menahan dia untuk makan dan syahwat di siang harinya. Fasaffi'ni fihi, ya Allah berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada dia. Ini kata siam. Puasa itu berkata nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Qur'an pun di yaumul qiyamah akan berkata, mana'tuhun nauma bil laili, ya Rabbi, aku telah menahan tidurnya di malam hari. Fasafi'ni fi, ya Rabbi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacaku. Dengan membacaku terganggu tidur malamnya. Fayasfa'ani fayusaffi'ani, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada keduanya, siam dan Quran, untuk memberikan syafaat kepada orang yang siam dan orang yang membaca Al-Quran. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Ala kulli hal, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, cukup 2 saja hadis tentang keutamaan daripada siam tersebut. Masuk kita kepada saum Ramadan, ya. Saum Ramadan, hukum atau puasa daripada bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan. Saum Ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Hukum daripada saum Ramadan adalah wajib sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi dan ijma' para ulama. Ya, ini sebagai konsensus daripada ulama. Ada dalil sunnah, ada dalil Al-Quran, ada dalil sunnah, ada dalil ijma'. Jadi tentang kewajiban daripada siam Ramadan atau saum Ramadan. Fa'ammal kitabu faqaulullah ta'ala, adapun dari dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah masyhur, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Sampai akhir ayatnya. Ini menunjukkan dalil tentang kewajiban daripada puasa Ramadan.
Wa amma sunnatu adapun dalil daripada sunnah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, wa siyami Ramadan. Ya, ini menjadi dalil tentang kewajiban bulan Ramadan. Dari ayat udah, dari hadis udah. Wa ajma'atil ummatu, dan ijma' ala wujubi siyami Ramadan, tentang kewajiban daripada siam Ramadan. Wa annahu ahadun arkanil islami, dan dia merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam, allati ulimat min ad-din bid-darurah, ya, yang diketahui secara daruri di dalam agama, yang tidak mungkin dipisahkan dari arkanul Islam. Wa man ankarahu kafirun murtadun 'anil Islam, dan siapa yang mengingkari tentang kewajiban daripada siam Ramadan, maka dihukumi kafir dan murtad dari agama Islam. Kemudian ada keutamaan syahrul Ramadan. Tadi keutamaan daripada puasa secara umum. Sekarang kita masuk puasa Ramadan, keutamaan daripada puasa Ramadan. Ini juga banyak dalilnya, tapi juga tidak semua kami bacakan di sini, ya. Paling 2 atau 3 hadis saja. Yang pertama adalah An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lima hadara Ramadan, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat telah hadirnya bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, ufturidha alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tudlaku fihi abwabul jahim. Telah datang kepada kalian bulan mubarak yang di dalamnya diwajibkan kepada kalian untuk melakukan siam, dan ditutup, dan dibuka pintu-pintu jannah, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggunya di bulan tersebut syayatin, setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan Ramadan itu terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Ya, 2 hadis saja saya bacakan tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Satu lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan introspeksi diri, maka diampunilah bagi dia apa-apa yang lalu dari dosa-dosanya. Baik, inilah 2 hadis tentang keutamaan daripada siam Ramadan. Selanjutnya, alaman yajib, kepada siapa diwajibkan bulan Ramadan ini? Ajma'al ulama'u, telah sepakat para ulama tentang kewajiban daripada siam kepada alal muslimi. Yang pertama adalah seorang yang muslim, ya, orang muslim, aqil, berakal, baligh, ya, baligh, sahih, sehat, mukim, al-mukim, mukim, orang yang menetap. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratun min al-haid wan nufasa wan nifas. Dan kalau seorang perempuan, maka dia harus suci dari haid dan nifas. Jadi inilah orang yang wajib untuk melaksanakan siam. Adapun orang yang
balik itu wajib, tapi sobi untuk anak-anak kecil diajarkan, ya dilatih untuk melaksanakan siam ini juga, walaupun tidak sampai kepada derajat wajib, tapi dilatih juga untuk melaksanakan siam. Kemudian mayurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihimul fidyah. Ada orang yang diberikan rukhsah bagi mereka untuk berbuka puasa. Jadi siam itu wajib bagi seorang muslim, orang yang akil, dia muslim, dia berakal, balik, sehat, mukim. Kalau perempuan harus suci dari haid dan nifas. Tetapi ada juga orang yang diberikan rukhsah bagi mereka, artinya rukhsah itu diberikan keringanan kepada mereka tidak melaksanakan siam. Artinya diberikan kesempatan bagi mereka untuk berbuka. Yurakhasu lahumul fitr. Diberikan rukhsah kepada mereka, tetapi wajib bagi mereka untuk melakukan fidyah. Ya, fidyah itu ya tentu mengganti berupa memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nanti akan ditentukan berapa batasannya. Tapi kita bahas dulu orang yang diberikan rukhsah untuk berbuka puasa. Tadi sudah kita katakan tadi muslim, balik dia, berakal dia, kemudian sehat dia, mukim. Tetapi ada juga orang yang diberikan keringanan untuk berbuka puasa, padahal di siang bulan Ramadan. Yurakhasu lahumul fitru lisyekhil kabiri, bagi orang yang sudah tua. Ya. Ini bulan Ramadan, tapi karena sebab mereka tidak sanggup lagi siam karena disebabkan oleh faktor usia, sudah tua, maka yang seperti ini diberikan keringanan bagi mereka untuk berbuka puasa alias tidak siam. Wal mar'atul ajuz, ya demikian juga kalau laki-laki disebut dengan syekhul kabir, sedangkan kalau perempuan disebut dengan al mar'atul ajuz, laki-laki dan perempuan yang sudah tua. Bagi mereka ini diberikan keringanan bagi mereka untuk melaksanakan siam, tapi harus fidyah. Siapa lagi? Wal maridul ladzi la yurjabatuhu, orang yang dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ini juga diberikan rukhsah. Jadi bulan Ramadan bagi mereka yang sudah tua, manula, tidak sanggup lagi siam, maka diberikan rukhsah bagi mereka untuk tidak melaksanakan siam. Dan demikian juga bagi seorang yang sakit, yang mana sakit tersebut sudah ya berkelanjutan, ya udah berkelanjutan, tak kunjung sembuh, maka bagi mereka ini diperbolehkan untuk berbuka puasa, tapi wajib fidyah. Yang ketiga, ashabul a'mali syaqati, para pekerja-pekerja berat. Para pekerja-pekerja berat ini juga diberikan rukhsah bagi mereka untuk berbuka puasa, tetapi wajib bagi mereka fidyah. Ya, para pekerja berat ini tentu bervariasi ya. Ada yang pekerja mengukur kesanggupan dirinya, tentu dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para mereka kerja di pabrik-pabrik besi ya, kalau pernah lihat itu
Mereka harus memanaskan besi, mencetak palu, mencetak besi-besi tersebut. Ini di pabrik-pabrik besi itu tentu besi itu besi-besi yang dari cair, besi yang panas. Orang bekerja di pabrik besi itu tentu berhadapan dengan api. Bagaimana membengkokkan api dan mencetak besi tersebut itu dalam keadaan merah itu besinya. Maka orang yang seperti ini ya dengan air yang dalam tubuh mereka yang ya kurang, ya tentu mereka akan membutuhkan minum, Ada pekerja-pekerja di kota-kota besar, yang mereka yang pencakar gedung-gedung pencakar langit, tapi mereka dengan pekerjaan itu harus membersihkan gedung-gedung pencakar langit itu. Jadi itu nanti ada yang di dinding-dinding itu menempel begini-begini mereka. Ya mungkin bisa dilihatlah di video-video itu bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang memang mau tidak mau mereka harus bekerja tersebut, ya berat memang, tapi begitulah yang membersihkan gedung-gedung pencakar langit, ditrik mentari dan seterusnya. Ini juga diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa, tetapi wajib bagi mereka untuk melakukan fidyah. Wa ashabul a'mali syaqati alladzina la yajiduna muttasi'an min rizqi, ya, yang mereka ya bertepatan tidak ada lagi kerjaan lain kecuali pekerjaan berat tersebut. Oke, ini adalah haula'i jami'an yurakhasu lahum bil fitri. Mereka itu semuanya yang tadi disebutkan di atas itu diberikan keringanan bagi mereka itu untuk berbuka puasa. Idza kana siyamu yujhiduhum wa yusaqqahum alaihim masyaqqatan sadidatan fi jami'i fusulis sanati. Apabila siam tersebut, ya mereka menyulitkan mereka, apabila siam tersebut menyulitkan mereka dengan, kalau mereka siam akan merasa berat di setiap atau di sepanjang tahunnya. Jadi mereka tadi orang tua, kemudian yang sakit, yang sudah payah sembuh, dan pekerjaan-pekerjaan yang itu memang pekerjaan mereka terus-menerus, mau kapan lagi mengganti siam? Dan memang karena itu pekerjaan tiap tahun, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, itu memang kerjaannya. Ya dia sakit, ya memang sakit sudah menaun. Mau kapan lagi mengganti siam kalau memang itu sudah kayak gitu keadaan yang dihadapinya? Maka orang-orang seperti ini diganti dengan fidyah. Karena tidak bisa lagi mengganti siam di bulan lain. Ramadan ini, di Ramadan ini mereka mendapatkan pekerjaan yang di luar Ramadan pun mereka juga mengerjakan itu. Mau kapan mereka mengganti siam? Kan kalau kita batal di bulan Ramadan kan diganti di luar bulan Ramadan. Tapi ini pekerjaannya memang begitu terus. Sakitnya pun sudah tak kunjung lagi sembuh. Tapi Ramadan datang. Bagaimana bagi mereka seperti ini? Maka mereka diberikan rukhsah bagi mereka untuk berbuka puasa, dan wajib bagi mereka fidyah. Wa alaihim ay yat'amu an kulli yawmin miskinan. Maka bagi mereka seperti itu hendaklah memberi makan setiap hari itu miskinan, satu orang miskin. Wa qaddara dzalika binahwi sha'in.
dan ukurannya adalah satu sok. Satu sok itu setara dengan 3.261 gram. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab jumhur, satu sok itu 2.172 gram. Kalau mau digenapkan maka 2,5 kilogram, ya, atau 2.500 gram. Maka setiap hari dia mengganti satu sok, memberikan makan kepada satu orang miskin. Ini bagi mereka yang harus mengganti siam dengan fidyah, yang memberikan makan fakir miskin. Kemudian may yurakhasu lahum fil fitri wa yajibu alaihimul qada. Tadi kita membahas diberikan keringanan untuk berbuka puasa kepada orang tua yang manula, kepada orang yang sakit yang tak kunjung sembuh, dan kepada orang yang memiliki pekerjaan berat dan itu kerjaannya tahunan. Yang kedua, may yurakhasu lahumul fil fitri wa yajibu alaihimul qada. Yang kedua adalah diberikan keruksuhan, keringanan kepada mereka untuk berbuka puasa, tetapi wajib bagi mereka untuk mengqada, mengganti siam bulan Ramadan. Yubahul fitru lil marid alladhi yurja bar'uhu. Dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang sakit yang yurja bar'uhu, yang penyakitnya tidak menahun, ya mungkin dalam jangka waktu tertentu dia akan sehat, sembuh dari penyakit tersebut. Maka bagi orang yang sakit di bulan Ramadan, yang sakitnya tidak sampai menahun, maka wajib bagi mereka untuk mengqada di luar bulan Ramadan. Yang kedua, musafir, al-musafiru. Yang kedua adalah musafir. Musafir, apabila mereka dalam musafir tersebut mengalami kesulitan, ya kalau mereka hendak bermusafir ternyata perjalanan musafirnya itu tidak memberikan masakoh, tidak memberikan keberatan, walaupun terjadi perselisihan ulama dalam permasalahan ini. Yang penting musafir, mau ada masakoh atau tidak, yang penting selama niat musafir, boleh bagi mereka untuk berbuka puasa dan menggantinya nanti di luar bulan Ramadan. Tapi kalau mereka melaksanakan siam, apakah dibolehkan? Ya, Allah memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan kepada mereka yang melaksanakan musafir, tetapi tidak diambil kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak mengalami masalah seperti orang-orang yang terdahulu menghadapi perjalanan. Orang-orang terdahulu menghadapi perjalanan di tengah gurun, panas terik dan lain sebagainya, air yang payah. Tapi kalau kita ya mengalami melakukan perjalanan, mobil pun mungkin ber-AC atau pesawat-pesawat pun ber-AC, ya tidak mengalami kesusahan lagi dalam perjalanan tersebut. Ya kalau dia hendak melaksanakan siam juga tidak mengapa. Ya. Bagi mereka yang musafir, yang mungkin merasakan sulit, kepayahan dalam perjalanan tersebut, maka boleh bagi mereka untuk berbuka puasa, tetapi wajib bagi mereka untuk qada. Ya, hanya dua. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua adalah orang musafir. Boleh bagi mereka untuk berbuka puasa dan wajib bagi mereka untuk qada. Ya, sakitnya pun ya tentu juga dilihat. Jangan bersin-bersin atau influenza lalu kemudian diberikan keringanan, udah buka aja lah. Nah ini juga tidak demikian ya, itu kembali kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggampang-gampangkan juga dalam hal sakit ini.
Kemudian masuk kita kepada adab-adab siam. Adabus siyami. Yustahabbu lis-shaimi ay yura'iya fi siyamihi al-adabu al-atiyah. Disunnahkan atau disukai bagi seorang yang siam untuk menjaga adab-adab siam. Yang pertama adalah sahur. Adab siam itu hendaklah dia sahur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna as-sahura barakatun. Hendaklah kalian sahur karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian wa yatahaqqaqu as-sahur bi katsiri at-ta'ami wa qalilihi. Adapun sahur itu boleh dengan makan yang banyak atau yang sedikit, walaupun dengan hanya sekedar bijur'ati ma'in, atau hanya sekedar dengan seteguk air, ya, walaupun dengan seteguk air, ambil keberkahan di sahur. Yang kedua, adab daripada puasa, ta'jilul fitri, ya, menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan menyegerakan di sini tentu sudah masuk waktu. Jangan menyegerakan belum lagi ada tanda-tanda. Udah, kalau kita di sini apa kita tanda-tandanya? Serene atau kedengaran serene di sini atau azan? Ya, serene itu lah. Kalau sudah dibunyikan serenenya, baru kita fitr, buka puasa, ya. Bukan menyegerakan di situ lalu kemudian tidak ada waktu, ya. Menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Selama manusia itu selalu akan mendapatkan kebaikan, ya, kaum muslimin yang siam, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Rawahu Bukhari. Kemudian yang ketiga, ad-du'a'u indal fitri asna as-siyami. Berdoa buka puasa pada saat berpuasa, ya. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hendak berbuka puasa. Wa kana Abdullah idza aftara yaqul Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ini juga ada riwayatnya. Kemudian wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dhahaba az-zam'u wa ibtallatil uruq wa sabata al-ajru insyaallah taala. Ini juga ada riwayatnya. Wa ruya mursalan, ada riwayat mursal juga, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat hadis yang hasan. Ya, ini doa pada saat berbuka puasa. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, al-kaffu amma yunafi ma'asyam. Al-kaffu amma yatanafa ma'asyami. Yang menahan sesuatu yang menghapuskan pahala-pahala daripada siam. Ya, menahan sesuatu yang menghapuskan pahala-pahala siam. As-siyamu ibadatun min afdhalil qurubat. Siam itu adalah ibadah yang lebih utama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang yang siam menjaga amal-amalnya. Jangan sampai menghapuskan pahala-pahala daripada siam itu.
sehingga hilang manfaat daripada siam, maka hendaklah dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari berbagai macam yang menafikan daripada pahala-pahala siam, baik daripada perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kelima, siwak. Ya, adab daripada siam yang kelima adalah siwak. Disunnahkan bagi orang yang siam untuk bersiwak ketika dia hendak melaksanakan siam. Jadi pagi hari hendaklah dia bersihkan gigi. Qala Tirmizi wa lam yara asy-Syafi'i bisiwaki awwal naharin wa akhirahu ba'san. Imam Syafi'i itu tidak melihat sesuatu masalah kalau melaksanakan siwak itu, baik di awal nahar ataupun di akhirnya. Ya, sepanjang hari pun bersiwak tidak mengapa. Kemudian yang keenam, al-judu wa mudarasatil Quran. Wal-judu wal mudarasatil Quran. Gemar bersedekah dan mengkaji Al-Quran. Ya, ini juga adab di bulan Ramadan. Gemar bersedekah dan mudarasatul Quran, mengkaji Al-Quran. Yang ketujuh, al-ijtihadu fil ibadati fil asri al-awakhiri min Ramadhan. Bersungguh-sungguh beribadah di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ini adalah adab-adab daripada di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, ya, menutup, mubahatus siyami, yaitu perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang siam. Yang pertama adalah nuzulul ma'i wal inghimasu fihi. Yang pertama adalah bolehnya orang yang siam itu masuk ke dalam air atau berendam di dalam air atau menyelam di dalam air. Ya, jadi tidak membatalkan puasa bagi orang yang dia dalam keadaan siam masih berlanjut, karena bi ghairi qasdin, tanpa ada niat. Nah, kalau masalah niat, ya itu lagi dia yang tahu. Meniat tak meniat. Yang kedua, al-iktihalu, bercelak. Ini perkara yang mubah, dibolehkan. Bercelak tuh. Begini-gini. Wal qutratu, sama juga dengan celak itu sama juga dengan meneteskan obat mata. Wa nahwuhuma mimma yudkhalul ain, sesuatu yang dimasukkan kepada mata. Sawa'un awjada ta'muhu fi halaqihi aw lam yajidhu, apakah sesuatu itu punya rasa ke dalam aliran tenggorokan atau tidak ada rasa. Li'anna al-'aina laysat munfizan ilal jawf, karena sesungguhnya mata itu tidak mengalir maksudnya tidak sampai mengalirannya ke jauh, ya, tenggorokan. Dalilnya, wa an Anasin annahu kana yaktahilu wa huwa sha'im, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak dan dia dalam keadaan sha'im. Yang ketiga, yang dibolehkan bagi orang siam yang puasa, al-qublah. Al-qublatu, yaitu mencium istri. Liman qadira ala dhabti nafsih. Nah, ini catatannya, bukan hanya cium-cium aja, tapi harus ada catatan lanjutannya itu. Liman qadira ala dhabti nafsih, bagi orang yang sanggup untuk menahan nafsu. Kalau tak sanggup, jangan coba-coba.
Jangan dekat-dekat. Faqad sabata an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Telah ada dalil dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan dia dalam keadaan shaim, mencium Aisyah. Itu mencium istrinya. Asal jangan istri tetangga pula cium. Udah buat haram. Wa yubashiru wa huwa sha'im. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashir, ya. Saya payah menerjemahkan ini. Tapi begitulah. Wa yubashir wa huwa sha'im, ya. Bergaul bersama istrinya, bergaul, ya, bersendagurau lah saya bilang. Bersama istrinya dan dia dalam sha'im. Ini ujung ayatnya nih, ujung hadis ini yang penting. Wa kana amlakakum li'irbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mampu untuk menahan nafsunya. Yang selanjutnya, yang dibolehkan bagi orang yang saum, al-huknah. Yang dibolehkan bagi orang yang saum yang keempat adalah al-huknah. Al-huknah itu adalah suntik, ya, disuntik. Ada umpamanya sakit-sakit sikit, mau disuntik dia. Baik itu suntik, ya, di bagian belakang bokongnya, atau fil uruq, atau di bagian urat. Di sini dia. Diimpus, ya. Diimpus, ya. Akanat fil uruq. Akanat fil uruqi au am tahtal jildi. Ya, baik itu di bagian uratnya atau bagian di bawah kulit, ya itulah diimpus ini. Maksudnya diimpus. Jadi orang yang diimpus atau orang yang disuntik itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima, dibolehkan bagi orang yang siam adalah al-hijamah. Ya. Al-hijamah itu apa? Tam. Ya, dibolehkan bagi orang yang siam itu al-hijamah. Ya, walaupun sebagian daripada ulama, ya, memakruhkannya karena dalam keadaan siam. Tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Yang keenam dan yang ketujuh, ya, dan yang keenam dan ketujuh, al-matmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ya, jangan sampai melebihi batas. Illa annahu tukrahu al-mubalaghatu fihima, kecuali kalau dia takut dimakruhkan, takut dia untuk berlebih-lebihan, maka tidak mengapa dia menghindari matmadah wal istinsyaq, ya, kumur-kumur dan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ya, boleh. Kemudian yang terakhir, dibolehkan bagi siam wa kadzalika yubahu lahu ma la yumkinu al-ihtirazu anhu ka bal'ir riqi. Dibolehkan bagi orang yang siam juga sesuatu yang tidak bisa dia lepas daripada itu. Seperti apa? Seperti menelan air ludah. Ya, menelan air ludah. Ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, boleh bagi seorang menelan air ludahnya. Orang yang siam boleh menelan air ludahnya. Atau terhirup terhirup debu di jalanan, atau terhirup
eh, apa nih, tepung, dakik ya, tepung, terhirup tepung. Demikian juga an-nakhomah. An-nakhomah itu dahak ya, dahak. Apabila walaupun ini tidak sehat sebenarnya, tapi kalau tertelannya dahak itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Itulah perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa ya, atau boleh bagi seorang yang siam. Cukup sampai di sini? Kita lanjut. Yang terakhir. Cukup. Hidup kali. Yang terakhir. Ya udahlah kalau begitu. Memang kalian nggak mau lagi. Jangan lah. Sedikit lagi lah ya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Ya. Singkat-singkat aja. Yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amdan. Ya, membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, batal apa tidak? Tidak batal. Makan dia, karena udah biasa makan dia kan, sebelum Ramadan pun udah biasa makan. Tapi kebiasaan itu masuk di bulan Ramadan, makan juga dia. Makan dia. Diingatkan, ini puasa Ramadan. Apa yang dia perbuat? Jaring-jaring. Nasi sudah di mulut. Apa yang diperbuat? Dibuangnya isi mulutnya, baru minum dia. Ya gitulah, namanya dibuang ya sudah cukup. Jangan lagi minum. Ini udah diingatkan. Udah diingatkan. Wah, terasa ya. Kalau diingatkan, ini lupa dia, tapi diingatkan udah nambah dia. Udah nambah. Tidak batal juga. Walaupun waktu kondisi tambah itu diingatkan. Udah nambah nih. Ya lanjut terus. Artinya apa? Siamnya yang dilanjut, bukan makannya. Yang ketiga, tadi yang pertama dan yang kedua adalah al-aklu wasyurbu amdan. Itu membatalkan puasa. Yang ketiga al-qai' amdan. Al-qai'u amdan. Yaitu muntah secara sengaja. Ya, muntah secara sengaja. Apa? Bagaimana muntah secara sengaja? Hah? Mana muntah secara sengaja? Ya, dicoloknya, nggak ada kerjaan dia, coloknya, muntah dia. Tapi kalau di kendaraan, kan ada juga orang yang mabuk di kendaraan. Bagaimana mabuk di kendaraan? Itu ghairu amdin, itu tidak disengaja. Yang disengaja itu dengan faktor dia memancingnya sendiri, ya, dia memancingnya sendiri. Adapun yang tidak disengaja, mungkin karena aroma yang tidak sedap, ya, maka dia muntah, atau karena aroma kendaraan yang tidak sedap, atau karena pusing di kendaraan, ya, itu tidak sengaja. Kemudian yang keempat dan kelima yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ya, ini sudah disebutkan tadi. Yang keenam yang membatalkan puasa al-istimna'u. Ya. Al-istimna' apa istimna ini? Istimna itu adalah mengeluarkan mani, ya. Mengeluarkan mani, kalau bahasanya itu onani. Ini mengeluarkan mani. Al-istimna. Ai ikhrajul mani bi ay sababin min al-asbab. Ya. Mengeluarkan mani
baik dengan sebab apapun, dengan sebab apapun gitu ya. Ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, tanawalu ma la yataghazza bih. Ya, memakan sesuatu yang memang sesuatu itu bukan layaknya untuk dimakan. Ya, bukan layaknya untuk dimakan tapi dimakan. Enggak ada, kurang kerjaan dia, umpamanya ada penghapus pensil, tahu? Penghapus pensil dikunyah-kunyahnya penghapus pensil, lama-lama ditelan. Walaupun itu bukan merupakan suatu makanan, tapi dimakannya juga. Nah, itu juga merupakan sesuatu pembatal puasa. Terakhir. Ya, ini saja. Ya, berapa tadi? 7 ya, beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa. Demikian. Atau ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apabila nanti bisa kita jawab, kita jawab. Silakan. Ya. Korek hidung sama korek telinga. Ya, ini tidak membatalkan puasa karena tidak melalui jauh. Ya, tidak membatalkan puasa. Di siang Ramadan kita korek kuping, korek hidung, atau kita potong kuku, itu tidak ada membatalkan puasa. Silakan Ustaz Ikhwan. Iya, tidak ada kriterianya. Hanya kriterianya itu kembali kepada tadi yang kita bilang, dianya sendiri sanggup apa tidak dalam melaksanakan pekerjaan itu. Ya, karena memang pekerjaan itu bagi seseorang merasa itu tidak berat bagi saya. Sudah terbiasa saya dengan pekerjaan itu. Ada seperti itu, sanggup dia siam, silakan siam. Tapi ada juga orang yang memang tidak sanggup dia melakukan itu. Tapi karena memang itu pekerjaan saya terus, dan saya kalau siam, nggak sanggup saya. Mau siam di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, nggak sanggup saya kalau melaksanakan siam, melakukan kerja itu. Maka bagi orang seperti ini dibolehkan bagi dia rusuk, tapi fidyah. Ya, kalau dia melaksanakan batal dia di bulan Ramadan, sanggup dia mengganti di luar Ramadan. Umpamanya dia bekerja, dia orang yang biasa bekerja dan dia menganggap pekerjaan itu sudah biasa. Tapi waktu di bulan Ramadan, mau puasa atau tidak puasa, sebenarnya dia sanggup melakukannya karena udah biasa. Tapi pas di bulan Ramadan dia batal, maka dia ganti, bukan lagi fidyah. Bukan lagi fidyah. Kenapa? Karena dia sanggup untuk melakukan siam bulan Ramadan. Kerjanya kerja berat, iya kerja berat. Tapi siam dia sanggup dia siam. Tapi kalau dia umpamanya memang tidak sanggup dengan sebab pekerjaan itu, kepayahan dia siam, mau Ramadan atau di luar Ramadan, sepanjang tahun itu kerjaannya, dan ada Ramadan pun tak sanggup dia melakukannya, di luar Ramadan sanggup juga. Orang seperti ini gimana? Maka mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh syariat Islam untuk memberikan makan bagi orang miskin. Itulah dia. Jadi apa kriteria pekerjaan itu? Tidak ada kriteria pekerjaan itu bukan inilah yang berat-berat itu, enggak. Dia cuma mengembalikan kepada kemampuan kita. Ya, siapa yang tahu itu? Ya Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri.
yang untuk kita katakan sanggup. Kita tidak melihat kepada orangnya, kita tidak melihat kepada pekerjaannya, tapi kepada seseorang tersebut kesanggupan dia. Siapa yang mengatakan sanggup itu dianya. Baik, ini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, snack pun sudah dibagikan. Alhamdulillah. Silahkan dicicipi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, dan kepada jamaah kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.